Zara, secara flavor ini enak. Enak ya, bumbunya ini keluar. Dapat creamy-nya juga dari santan. Jatuhnya memang ke arah heavy. Tapi perpaduan rasanya yang jelas saya suka. Presentasi masih bisa lebih baik lagi. Memang kamu membuat hidangan yang klasik. Mungkin, udah ada referensinya. Tapi di sebuah kompetisi, kamu bisa gimana caranya supaya permainan warnanya lebih menarik. Sama hati-hati pas goreng kerupuk karena itu udah jelas banget kamu nggak rata. Ada beberapa bau gosong. Ya tadi saya makan itu yang warnanya kecoklatan. Sorry ya chef, emang kerupuknya gak ada yang gosong karena emang tadi minyak aku terlalu panas. Oke, saya pernah makan bubur suro ini. Makanya tadi kamu bilang pakai air kelapa, ya coconut water, itu harus hati-hati ya. Karena gimana pun juga kamu mencari buburnya ini, dia creamy-nya dari santan, tapi flavornya tetap masih si ayam, ya kan? Nah di sini udah mulai ini nih, agak perang-perangan dikit nih, ya terasa sekali perang-perangannya, ya. Untuk bumbu sambal gorengnya sebenarnya enak, tapi di sini kamu ayam sama telurnya kurang seasoning. Salah satu kamu harus pilih. Ayamnya juga di seasoning, telur dadarnya juga di seasoning lebih baik, sehingga bumbu sambal gorengnya itu tidak perlu ditingkatkan. Atau dua ini kamu tidak seasoning, tapi bumbu ini lebih tajaman sedikit, ya. Jadi masalah balance saja di sini. Ya, Zara, untuk buburnya, kelembutannya bagus, kadar airnya juga tepat ya di situ, tidak keenceran, juga tidak kepadatan. Satu, ada yang mengganggu di sini. Karena kamu menggunakan udang kecil, harusnya kamu lepas semua dari ekornya. Karena orang sudah tidak terlalu berpikir ya bahwa itu udang kecil, ya sudahlah. Tapi sebetulnya ekornya masih mengganggu kalau dikunyah, ya. Oke, terima kasih. Oke deh chef, emang biasanya aku bikin di rumah itu ekornya nggak dilepas. Tapi karena dapat masukan seperti itu, lain kali bakal aku lepas deh ekornya. Dari komentar juri, ya hidangan aku cukup enak sih. Semoga aku bisa tetap aman di sini. Next. Dani. Harapanku adalah membuat hidangan yang sempurna yang bisa memwow para judges dan sweep mereka off their feet, dan aku langsung terbang ke atas aman dari pressure test ini. What is it, Dani? Ini bubur ayam kuah kuning, ada sambal bawang gorengnya sama sayur gedi. Gedi? Oh, ada Gedi? Ada. Bukan pepaya Jepang. Kayak pepaya Jepang. Dia kalau Gedi kayaknya dia nggak sobek dia. Berarti pepaya Jepang nih. Kamu apain ini? Saya rebus pakai seasoning aja. Bumbu kuningnya apa aja? Bumbu kuningnya ada bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, jahe, kencur, laos, serai. Kamu arahnya sudah ke arah Bali ya? Nggak berani saya bilang Bali. Udah banyak orang Bali nanti saya. Kan mereka nggak nyicipin. Chef Yuna kan besar di Bali juga. Ya, saya nggak mau bilang Bali karena kalau ada reference yang paten, saya nggak mau menyimpang. Tapi yang penting rasanya enak ya. Cengkeh, kayu manis, pala, semua pakai. Kayu manis aku nggak pakai. Nggak. Tabiabun saya pakai. Berapa banyak cabai bunnya? Satu diiris, terus di itu. Wow. Yang di atas itu sama ini sama? Sekuahnya. Sama. Sama kan? Sama. Yang di sini mungkin asinnya saya naikin dikit. Yang mana? Yang kuah Ini? siramnya. Jadi kalau mau ekstra tambahan rasa, bisa dari situ. Ini bubur ayam betutu. Iya sih. Bubur ayam betutu ini. Rasanya Bali loh. Iya, apa Bali namanya? tapi kurang pedas. Saya terinspirasi itu. Tadi sambalnya saya buat sedikit pedes gitu, mungkin. Tapi kurang ya, Sambal lembahnya ya. lembeknya. Emang ada sama? Sama bawang goreng itu.
Bawang goreng ini nggak ada sambalnya. Iya, bawang goreng pedes judulnya, Chef. Ini bumbu-bumbunya kamu tumbuk, blend. Udah, aku blend. Buburnya pakai kaldu apa? Pakai kaldu ayam, ayamnya chicken stock aku tambahin ayam baru, terus aku kasih daun salam, serai sama sedikit laos. Bubur kamu ini salah konsep. Secara flavor memang ini ke arah Bali. Tapi cara kamu menatanya ataupun secara presentation, it doesn't look good. Apa yang bisa kamu lakukan? Sebenarnya dari bumbu yang ada, kamu saring. Yang kasarnya kamu aduk bareng dengan suiran ayam untuk taruh di tengah. Baru nanti kamu dapat kuahnya yang jauh lebih encer, lebih bening untuk orang kalau mau nambah kaldu. That's how you do it. Ya, sebenarnya flavornya is good, hanya saja it doesn't look appetizing. Ya, hati-hati sama kacang, hampir over. Tingkat kekentalan dari buburnya cukup bagus, rasanya juga cukup bagus di buburnya ya. Harusnya kamu bisa lembut sedikit, set sedikit lagi buat bubur, ya. Sebetulnya saya terganggu dengan daun pepaya Jepang yang berdiri sendiri. Harusnya kamu, kalau kamu bilang di seasoning, dia tidak terasa, dan tingkat kematangannya sedikit lagi. Setuju dengan komentar tentang kematangannya, Chef. Dan jika aku punya waktu lebih, mungkin aku bakal membuat urap ya, biar kompleksitas rasanya itu ada, atau mungkin hanya dinyemek dengan kuah kuningnya juga lebih bagus daripada yang aku lakukan sekarang. Yes, Dani, sebenarnya flavornya bagus, komposisi aja buat saya. Jumlah kuah yang kamu taruh di situ, karena kalau bisa, kamu udah nggak perlu ada ekstra lagi di situ. Kamu memang serve udah benar-benar, ini sudah the perfect composition. Setuju sama Chef Juna tentang itunya disaring, karena memang saya at least beberapa kali tuh ada gigit. Banyak surprise lah, apa nih yang digigit, apa nih yang digigit, kencur lah, apalah. Tapi flavornya bagus, enak. Saya suka tekstur buburnya. Setuju sama si pepaya Jepang, dia ya direbus aja gitu. Yeah. Kalau kamu bisa buat sambal embe atau bawang goreng kamu itu mungkin lebih banyak, lebih berwarna, kamu bisa toss bareng. Jadi masing-masing itu udah jadi sesuatu yang lebih strong. Yeah. Thank you, Dani. Thank you, Chef. Setelah mendengar komentar para juri, aku merasa relatif aman ya. Tapi nggak bisa terlalu nyaman juga karena banyak juga negatifnya. Selanjutnya, Akila. Akhirnya aku dipanggil maju ke depan dengan percaya diri aku bawa bubur Manado ala aku. Akila, Yes, Chef. ini apa? Saya bikin bubur Manado. Sambal roanya diganti apa ini? Pakai ikan asin, Chef. Cuma mau ngambil Ini rasa kamu ikannya. sayurnya bayam aja, Bayam sama kangkung. kangkung. Kemanginya Kemanginya lupa. Tapi aku digoreng goreng di terus atas. aku kasih di atasnya. Dikasih yang digoreng. Iya. Justru nikmatnya bubur Manado itu di aroma itu. Soalnya kayaknya waktu di rumah tuh mama nggak pernah pakai kemangi, jadi aku kurang inget gitu, Chef. Kayaknya ya. seadanya gitu loh kalau mama bikinnya. Karena aku bikin bubur Manado ini inspired by mama aku, jadi kalau ada salah-salahnya ini salahnya mama ya, Ma. Ada yang pernah ngitung nggak sama The Gallery ada berapa kali saya offended karena ada yang Nggak ada lupa kemangi? Kemangi, ya. Jadi berdasarkan potongannya, kamu yang masuk duluan pumpkin apa ubi? Pumpkin, karena ubinya saya potong Lebih tipis? iya lebih tipis. Oke. Ini sambalnya apa? Sambalnya cabai merah, cabai kecil, cabai keriting, tomat dikit, kemiri, terasi dikit, sama ikan asin.
Ikan asin apa? Jambal. Bukan, Bukan, dia pakai ikan asin. peda, tapi Iya. di bagian yang kerasnya. Iya, di bagian yang depan. Mendekati sih. Oke, untuk tinutuan, isiannya sebenarnya meskipun kamu kelupaan kemangi tapi kamu tambahin di atas, jadi kan udah ada nih. Memang dia tidak termasak bareng, sehingga aromatiknya masih agak kurang. Di sini aromatiknya yang jelas kurang adalah sereh. Serehnya tuh masih kurang. Karena biasanya kita itu airnya sereh, daun salam sama lengkuas dulu. Iya. Sampai dia mendidih baru masuk berasnya. Jagung juga udah masuk, bagus. Di sini hanya terlalu kental. Ya, itu aja. Kalau isiannya sudah bagus. Thank you, Chef. Jadi terlalu kental ya, Chef. Soalnya kalau misalnya aku makan bubur Manado, emang kekentalannya segitu. Jadi aku bikinnya emang sengaja kayak gitu. Memang saya berasanya untuk bubur Manado ini terlampau kental, tapi cita rasa Manadonya sudah terasa tanpa kemangi ya. Sebetulnya yang enak tuh dia harum kemanginya tuh menyatu di dalam buburnya seperti itu. Terus kemudian saya suka kamu mengganti sambalnya dengan ikan peda yang kamu ambil di bagian kerasnya dekat kepala. Kamu haluskan cuma kurang banyak sedikit. Sebetulnya kalau kamu mau pakai ikan peda, garamnya dikurangi dulu sampai kamu campur dulu. Kalau nanti kurang asin baru kamu masuk garamnya. Ya, jadi kamu dulukan si ikan pedanya itu dulu. Tapi appetite-nya kalau digabungkan itu berselera sekali keluar ya. Akila sambalnya saya suka. Itu ada potongan-potongan ikan peda ya. Iya. Emang kamu potongnya benar dan kamu juga gorengnya benar sampai digigit itu dapat crispy, gurih. Tapi setuju sama Mas Rudi, kalau memang kamu memakai ikan asin karena nggak ada roa, kamu bisa taruh lebih banyak, terutama di sambalnya. Untuk di buburnya, it's nice. Saya sedikit tersinggung nggak ada kemangi karena memang yang bikin saya suka sama tinutuan itu ketika dimakan betul. aromatik. Lagi-lagi Chef Renata kecewa untuk hidangan yang harusnya ada kemangi tapi nggak dikasih kemangi. Salah satunya hidanganku kali ini. Sorry banget ya Chef, kali ini aku bener-bener lupa. Jadi itu aja yang buat saya missing. Kalau saya setiap gigitan itu saya masih mikirin coba ada kemangi, coba ada kemangi, coba ada kemangi. But other than that, it's good. Saya suka potongan-potongannya, semuanya termasak dengan baik. Semua labunya, presentasinya juga menarik kamu buat. Thank you Akila. Dengar komentar juri, aku sih masih pede aja ya karena kekurangannya emang di kemangi sama aromatik. Jadi Ma, kalau misalnya aku di rumah nanti aku aja yang bikin bubur Manado, Mama diem aja. Kirana, silakan. Jadi satu-satunya yang bikin buburnya ke arah western, jujur agak terbebani sih. Jangan-jangan emang chef carinya yang Indonesia banget. Dan lagi ini kayak kreasiku sendiri lagi. Hello. Apa ini? Seafood porridge with lemon chives cream. Saya pakai lemon chives, saya takut terlalu mahteh gitu chef, karena ada parmesan. Seafood porridge lemon chives cream. Makanan dari mana? Tadi saya dengar disuruh berkreasi sendiri, jadi saya mengkreasikannya Kreasi ya? sendiri. Iya chef. Saya bikin fish fume juga chef. Oke. Kayak scallop, ikan, di dalamnya ada potongan shrimp. Ikannya ikan apa? Red snapper. Seafoodnya 3 berarti? Ya, Udang, scallop, dan ikan. ya. Berarti parmigiana memang di dalam bubur ya? Ya chef. Berasnya pakai apa? Jasmine rice saya blender dari awal. Dari butir. Ya. Base fumenya apa aja aromatiknya? Base fume-nya saya pakai onion, leek, bouquet garni, air, skim. Bouquet garni ada bay leaf, cloves. Berarti it's not a complete mirepoix. Yang saya
Tahu No, kalau I'm asking. I'm just Iya. asking. Ya chef, saya kira kalau misalkan yang untuk fish itu white mirepoix Oke. pakai seleri. Berarti white link. Ya, Oke, Kirana. ya chef. Di sini base fume kamu itu sebenarnya bagus. Rasa ikannya keluar. Kamu sempat masak dia sampai cloudy berarti ya? Warnanya sampai benar-benar putih. Base fume bagus, cocok untuk menghidangkan seafood yang pasti. Tapi buat saya kurang cocok untuk menjadi bubur, apalagi kamu pakai jasmine rice. Oh, oke chef. Jadi saya nggak masalah sama kreasi ya. Maksudnya emang konsep, kalau kamu mau bikin konsep sendiri itu nggak apa-apa. Tapi di sini in the end, fume yang kamu sudah capek-capek buat, kamu sudah rilis kolagen dari semua tulang ikan itu, kamu embat sama bubur, apalagi pakai parmesan, itu satu kalah sama parmesan, dua buburnya sudah pasti jadi terlalu padat. Oh, ya chef. Karena kamu juga udah blend dari awal, jadi tekstur buburnya tuh gluey. Ternyata buburku jadinya gooey gitu. Kayaknya ini gara-gara aku blendernya tuh dari awal. Harusnya ya di tengah-tengah aja baru di blender kalau udah jadi. Tapi aku takut nggak keburu gitu loh. Soalnya fish fume-nya kan takes time untuk bikinnya. Sorry chef. Sama hati-hati sama the lemon chive cream. Itu base-nya apa? Cream atau sour Cream. cream? Cream. Cream aja. Cream Oke. Lemon juice sama lemon Itu emang zest. rasanya ke arah segar. Tapi untuk hidangan panas, di atas bubur panas ada krim sama lemon itu agak bentrok jadinya ya. Oke, again, berkreasi is good. Apa yang Chef Renata katakan pretty much the concern itu apa yang kamu buat. Tekstur daripada buburnya is just too thick atau gluey. Ya, chef. Itu tadi, dia benar-benar udah kayak mashed rice jatuhnya. Ya, chef. Ya, flavor is still eatable, still menggiurkan sih dari flavor. Hanya saja di sini kamu pakai scallop, snapper, and shrimp. Untuk ukuran bubur seperti itu, sedikit itu, kamu potongan-potongannya besar, bahkan scallopnya utuh beberapa biji. Kebalik, seharusnya scallopnya kamu potong-potong, ikannya kamu bisa masak bareng, scallopnya pensil baru potong, udangnya yang di atas, karena udang memberikan warna orange atau merah, sehingga is colorful. Ya ampun Chef Juna, bener banget sih masukannya, bener-bener harusnya yang di atas ya udangnya ya Chef ya. Gak kepikiran saya, sorry Chef. Kirana, kalau ini benar original dari kreasi kamu, bagus. Saya suka cita rasanya, tapi memang betul sih, ini tidak bisa menikmati banyak untuk bubur ini. Karena satu, dia terlampau kental. Kedua, kalau kebanyakan dia cepat kenyang gitu rasanya. Apalagi krim ada Heavy, berat. heavy ya, betul. Kalau kamu bikin encer sedikit, jadi dia tidak terlalu banyak nasinya di sana, mungkin lebih ringan kita makannya. Itu aja, tapi cita rasanya bagus. Ya. Thank you Chef. Dengar komentar para juri mengenai buburku, auto pulang. Tapi semoga ada keajaiban 1% masih bisa bertahan di sini. Untuk Kirana yang paling concern dari para juri adalah tekstur buburnya itu yang sangat gooey, kayak lem. Memang kelihatan dari tekniknya emang udah salah si Kirana dari awal. Yang kulihat tuh berasnya yang langsung di blender dan dimasak. Nggak heran kalau teksturnya bakalan seperti lem. Aswar. Aku membawa buburku dengan penuh harapan aku bisa lolos. Tapi kalaupun memang tidak, mungkin aku sudah bekerja keras, nggak ada masalah sih. Aswar, Ya, Chef. apa ini jadinya? Bubur tasak teluh. Loh, tadi bilangnya mau bubur Melayu pedas. Iya, Chef, maaf sekali. Aku nggak bisa buat bubur pedas lagi. Karena apa yang sudah aku buat harus aku ganti. Aku takut nih jadi bumerang untuk aku. Jadi mau buat Ya kan varian nggak baru apa-apa. aja. Kebetulan Emang ada nggak boleh? andaliman fresh tadi sama kincong atau kecombrang. Dicobain di situ. Jadi tasak teluh kan ada ayam kampung, sama kelapa, sama daun ubi, daun singkong. Nah, itu Daun dicampur ubi di apa situ. daun singkong? Daun singkong, Chef. Gitu, jadi dicampur di situ. Oke, andalimannya di Andalimannya dicampur di bumbu. Jadi Halus. tadi halus.
Jadi ayam ungkepnya kita buat dulu, jadi kuah ayam ungkepnya itu yang bumbunya itu dimasukkan ke bubur, dicampur semua. Ini yang kamu potong jadi koin apa nih? Lobak sama? Labu Jipang, labu siam. Varian labunya juga ada beberapa, itu ada labu air, ada labu kuning, ada labu Jipang. Gitu. Kenapa 3 sampai 3 begitu? Aku pakai 3 labu supaya nanti ada variasi warna dan ada perubahan tekstur. Ketika saya makan, saya akan mendapatkan tekstur yang berbeda-beda. Jadi niatnya itu ya, permainan warna, permainan tekstur. Labunya kamu apain? Labunya dipotong, guys, terus direbus. Ada juga kentang juga direbus di dalam. Ada daun bayam juga. Daun ubinya juga direbus, diperes. Dikasih rasa baru dimasukin dalam. Potong kecil-kecil. Ada daun kemanginya enggak kan? Enggak sih. Ayamnya is flavorful, rasanya enak. Tapi saya punya sedikit isu dengan buburnya. Buburnya ini kecombrangnya bagus, tidak terlalu over. Tapi sayangnya aromatik lainnya jadi turun. Saya tidak merasakan adanya sereh, lengkuas, bahkan andaliman kamu pun tidak terasa di sini. Mohon maaf, Chef, aku tadi memang tambahin lagi kecombrangnya karena menurut aku kurang. Rupanya dari juri ini lupanya kelebihan kecombrangnya. Tapi untuk ayam, terima kasih, Chef. Flavornya bagus kan?